Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Marsudi. Saya dari kelas 7D Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari laporan praktikum kecerdasan bisnis dan penambangan data dari modul 1 sampai dengan 9. Yang dimana di sini modul 1 sampai dengan 3 itu ada penjelasan tentang perancangan organisasi. Nah, di dalam perancangan organisasi ini terdiri dari deskripsi perusahaan, visi misi perusahaan, habis itu ada strategi SWOT, dan juga struktur organisasi perusahaan. Yang pertama saya akan membahas tentang deskripsi perusahaan. Nah, perusahaan yang akan saya bahas di sini ada tentang RSUD Mufatimah, yang dimana RSUD Mufatimah ini beralamatkan di Jalan Letjen Suprapto nomor 9, Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji. Nah, untuk websitenya ada http://rsud.batam.go.id. Nah, jenis perusahaan yaitu rumah sakit. Di sini ada sejarah perusahaan yang dimana RSUD Mufatimah Kota Batam berangkat dari sebuah puskesmas rawat jalan pada tanggal 8 Oktober 1986. Yang dimana dulu bernama Puskesmas Batu Aji. Nah, setelah itu statusnya berubah menjadi Rawat Inap Batu Aji. Rawat inap dengan jumlah tempat tidur 6 tempat tidur. Nah, baru pada tahun 2011 RSUD Mufatimah beranjak menjadi rumah sakit umum daerah. Di sini ada pembahasannya tentang visi misi perusahaan. Di sini visi misi perusahaan RSUD Mufatimah yaitu visi menjadikan rumah sakit umum daerah yang unggul dan terpilih sebagai pusat bertrauma center di Kota Batam. Nah, misinya itu memberikan pelayanan paripurna yang bermutu berprima kepada seluruh masyarakat. Yang kedua, membentuk RSUD Kota Batam sebagai pusat pelayanan trauma center serta organisasi pembelajaran dan rujukan regional sebagai rumah sakit kelas B. Yang ketiga, meningkatkan komitmen profesionalisme dan produktivitas SDM RSUD Mufatimah Kota Batam. Dan yang keempat, mengembangkan manajemen pelayanan RSUD Mufatimah Kota Batam berbasis TIK dan ramah lingkungan. Nah, selanjutnya ada strategi SWOT. Strategi SWOT-nya itu merupakan suatu kegiatan menyeleksi dan penjelasan suatu atau beberapa target pasar dan mengembangkan serta memelihara suatu bauran pemasaran. Nah, salah satu fenomena yang dapat kita lihat adalah perusahaan jasa pelayanannya itu adalah jasa pelayanan kesehatan di Batam. Persaingan di bisnis ini semakin ketat dan bukti makin banyak dibukanya klinik-klinik serta rumah sakit milik swasta lainnya. Nah, selanjutnya ada struktur perusahaan atau struktur organisasi perusahaan. Di sini ada gambar tentang struktur organisasi perusahaan RSUD Mufatimah Kota Batam. Oke. Selanjutnya di modul 4 sampai dengan 5 itu ada pembahasan tentang data warehouse. Konsep data warehouse memiliki beberapa penjelasan. Salah satunya adalah sebagai berikut. Data warehouse is subject oriented, non-valid, time variant, collection of data in support of management decision. Atau dapat diartikan dengan data warehouse adalah koleksi data yang mempunyai sifat berorientasi subjek, terintegrasi, tidak mengalami perubahan dan mempunyai variasi waktu yang digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. Data warehouse merupakan basis data yang dirancang untuk mengerjakan proses query, membuat laporan dan analisa. Data yang disimpan dalam sebuah data warehouse adalah data history dari sebuah organisasi atau perusahaan yang mana data tersebut tidak tersimpan secara rinci atau detail. Data warehouse berbeda dengan data OLTP atau Online Transaction Processing yang tersimpan sampai prosesnya berlangsung secara lengkap.
Nah, selanjutnya itu ada istilah-istilah yang dibahas di dalam modul 4 dan 5, yaitu ada istilah tentang time variant atau time series, yang dimana time variant atau time series ini adalah data warehouse tetap menyimpan data historis. Setiap struktur key di dalam data warehouse mengandung elemen waktu, baik eksplisit maupun implisit. Yang kedua ada metadata. Metadata merupakan suatu informasi struktur yang menggambarkan, menjelaskan, dan menempatkan atau membuat lebih mudah untuk menggunakan atau mengelola sebuah sumber informasi. Nah, yang ketiga ada ETL atau singkatan dari Extract, Transform, Load. Menurut Reynardi tahun 2008, merupakan proses mengambil dan mengirim data dari data sumber ke data warehouse. Dalam proses pengambilan data harus bersih agar dapat dikualitas data yang baik. Nah, selanjutnya ada data mining. Data mining adalah proses untuk menemukan koleksi pola dan tren baru yang bermakna dengan memilah-milah data dalam jumlah yang besar yang disimpan di dalam repository menggunakan teknologi pengenalan pola serta teknik statistik dan matematik. Yang kelima ada artificial intelligence. Artificial intelligence merupakan sebuah program komputer yang memiliki algoritma yang berfungsi untuk dapat mempelajari data, menggunakannya untuk dapat melakukan proses berpikir dan bertindak seperti manusia. Habis itu ada machine learning. Machine learning merupakan bagian dari data mining yang istilahnya lebih populer, yakni menggali pengetahuan dalam data warehouse. Lalu selanjutnya ada neural network. Neural network adalah algoritma yang cara kerjanya meniru fungsi organ atau otak manusia. Lalu ada support vector machine, yang dimana adalah sistem pembelajaran yang mengklarifikasi menggunakan ruang hipotesis berupa fungsi-fungsi linear dalam sebuah ruang feature berdimensi tinggi, dilatih dengan algoritma pembelajaran yang didasarkan pada teori optimal dengan mengimplementasikan learning bias yang berasal dari teori-teori pembelajaran statistik. Yang kesembilan ada regresi. Regresi adalah analisis regresi, menjelaskan hubungan antara variabel respon dengan faktor yang lebih berpengaruh prediktor. Lalu yang ke-10 ada supervised. Supervised adalah model yang dimana suatu algoritma yang menghasilkan fungsi yang memetakan input ke output yang diinginkan. Yang ke-11 ada unsupervised, yang dimana adalah pemodelan algoritma secara otomatis memodelkan serangkaian inputan tanpa instruksi apapun untuk output yang diinginkan. Lalu ada market basket analysis, untuk membantu dalam merencanakan item yang akan dijual dengan harga lebih murah. Selanjutnya ada decision tree, yaitu adalah struktur data yang terdiri dari node dan edge. Simpul pada satu pohon dibagi menjadi 3, yaitu simpul akar, simpul cabang, dan satu lagi simpul daun. Lalu selanjutnya adalah genetik algoritma. Nah, genetik algoritma adalah sebuah algoritma yang bekerja dengan pendekatan heuristik. Ada heuristik mungkin diterapkan pada masalah optimasi yang berbeda. Di modul 6 ada pengertian tentang rapid miner. Rapid miner adalah perangkat lunak yang sumbernya terbuka.
Rapid Miner memiliki solusi penambangan data, penambangan teks, dan analitik prediktif. Rapid Miner menggunakan berbagai teknik deskriptif dan prediktif untuk memberikan informasi kepada pengguna sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang terbaik. Nah, di sini ada tentang instalasi Rapid Miner. Nah, yang dimana di gambar 4.2 ini ada form awal untuk instalasi aplikasi Rapid Miner. Lalu setelah kita klik next, akan muncul gambar selanjutnya, yaitu tentang form persetujuan lisensi. Di sini kita klik agree, lalu akan muncul form pemilihan lokasi, baru kita klik install. Setelah installnya selesai, maka kita klik finish. Nah, akan terbukalah desain awal perspektif Rapid Minernya. Lalu di pembahasan modul 7, di sini ada classification decision tree dengan algoritma C4.5. Untuk melakukan proses klasifikasi decision tree dibutuhkan data training dan data testing dalam klasifikasi pohon keputusan. Pada praktikum ini, penulis menggunakan sampel dataset yang sudah tersedia pada Rapid Miner dengan contoh menggunakan dataset deals. Secara import data dengan cara pada view repository, view, klik samples data, pilih deals sebagai data training, kemudian lakukan drag and drop pada data tersebut, lalu klik proses view. Nah, ini gambar import datasetnya. Lalu selanjutnya ada kita split dataset pada gambar 4.9. Lalu di 4.10 ini kita tambahkan rasionya. Di gambar 4.11 ini baru masuk ke decision tree-nya. Nah, lalu di 4.12 baru parameter, kita atur parameter decision tree-nya. Nah, maka nanti hasilnya akan seperti ini untuk aplik modelnya ya di 4.13. Dan di akhirnya proses view-nya nanti bakal jadi seperti ini hasil dari data decision-nya. Modul tree-nya. Modul 7 ada Naive Bayes dan Kinner's Neckbore. Yang pertama saya akan bahas tentang Naive Bayes dulu. Naive Bayes adalah pengklasifikasi statistik yang didasarkan pada teori Bayes. Teori keputusan Bayesian adalah pendekatan statistik fundamental dalam pengenalan pola. Penggunaan algoritma ini dalam hal klasifikasi harus memperkenalkan masalah yang terlihat secara statistik. Misalnya, X adalah set atribut dan B adalah kelas variabel. Jika kelas memiliki hubungan dengan atribut, maka diperlukan X dan H sebagai variabel acak dan menangkap hubungan peluang P buka kurung H garis X tutup kurung. Nah, ini ada di gambar 4.18 ini ada hitungan nilai rata-rata menggunakan means. Lalu ada juga di 4.19 hitungan nilai simpangan baku, yang dimana nilai simpangan baku ini rumus yang digunakan untuk ini standar deviasinya. Lalu ada juga rumus perhitungan menggunakan nilai distribusi Gaussian nomor 4.20. Data trainingnya. Nah, di sini pembahasan selanjutnya ada Kinner's Neckbore.
Algoritma Kinner-Snackboard adalah algoritma yang digunakan untuk mengklasifikasi suatu objek berdasarkan key item data training yang paling dekat dengan objek tersebut. Syarat nilai key adalah tidak boleh lebih besar dari jumlah data latih dan nilai K harus ganjil dan lebih dari 1. Nah, contoh rumusnya adalah seperti ini. DI sama dengan buka huruf